Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kusmianti dari Prodi D4 Teknik Informatika Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada video responsi ini, saya akan mempresentasikan tugas Payment Gateway, yaitu pembuatan aplikasi mini pemesanan kantin secara online menggunakan framework Laravel dengan integrasi layanan Payment Gateway yaitu Mitrans. Video ini akan mencakup 3 hal utama. Yang pertama ada penjelasan konsep dan arsitektur aplikasi, terus yang kedua ada penjelasan struktur kode yang dibuat, dan ketiga demonstrasi aplikasi berjalan secara langsung. Baik, langsung saja kita mulai. Berdasarkan rekrutmen tugas yang diberikan, aplikasi ini memiliki dua role pengguna, yaitu customer dan vendor. Untuk sisi customer ini tidak perlu melakukan login ketika melakukan pemesanan. Jadi sistem akan membuat username secara guys atau kayak tamu secara otomatis dengan format guest underscore 7 digit angka. Misalnya guestnya itu 0000 terus sampai ada satu angka yang unik, misalnya 1, seperti itu. Setelah customer dapat memilih menu secara berjenjang berdasarkan vendor yang dipilih, customer dapat langsung melakukan pembayaran menggunakan virtual account atau Kris melalui Mitrans Snap. Jadi ketika pembayaran berhasil, status pesanan akan otomatis berubah menjadi lunas. Untuk sisi vendornya, vendor ini dapat login ke panel khusus. Jadi vendornya dapat menambah dan mengolah master menu. Vendor dapat melihat daftar pesanan yang sudah berstatus lunas. Itulah keseluruhan rekrutmen yang harus dipenuhi dalam tugas ini. Sebelum masuk ke kode saya akan menjelaskan arsitektur aplikasi secara singkat ya. Aplikasi ini dibangun menggunakan Laravel sebagai framework backend. Untuk database-nya sendiri, saya menggunakan PostgreSQL sebagai database dan Mitrans Snap sebagai layanan payment gateway. Dan begitu juga ada tampilan menggunakan template Purple Admin yang sudah ada di project sebelumnya. Untuk struktur database terdapat 4 tabel utama yang saya buat. Pertama ada tabel vendor untuk menyimpan data vendor atau penjual kantin. Terus yang kedua ada tabel menu untuk menyimpan data menu milik masing-masing vendor. Ketiga ada tabel pemesanan untuk menyimpan data header transaksi pesanan termasuk nama pemesan, total bayar, status bayar, dan token Mitrans. Dan yang keempat ada tabel detail underscore pesanan, yakni untuk menyimpan detail item dari setiap pesanan. Alur transaksi adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama customer memilih vendor, kemudian memilih menu secara cascading menggunakan Ajax, terus kemudian memilih setelah selesai memilih, customer klik bayar. Sistemnya akan membuat pesanan di database, lalu mengirimkan request ke API Mitrans untuk mendapatkan Snap Token. Token tersebut digunakan untuk membuka pop-up pembayaran Mitrans di browser. Setelah customer selesai membayar, Mitrans akan mengirimkan notifikasi webhook ke endpoint aplikasi kita. Dan sistemnya ini akan mengupdate status pesanan menjadi lunas. Untuk konfigurasi, saya membuat file config/mitrans yang ada di sini. Jadi dia masuk di folder config kemudian bernama mitrans.php. Isinya apa sih? Di sini berisi server key, client key, dan pengaturan environment Mitrans. Jadi nilai-nilainya ini diambil dari file.env agar tidak hardcode. Nah, env-nya itu kita cukup menambahkan Mitrans, server clay, client, dan ini 3 ini doang. Ini dapat dari Mitrans setelah kalian daftar ya. Ini juga sama, dapatnya dari Mitrans yang telah kalian daftar ya sebelumnya. Untuk database-nya terdapat 4 file migration baru. Yang pertama ada migration untuk tabel vendor. Ini dia. Ini tabel vendor.
ada tabel migration menu, ada tabel pesanan dan detail pesanan. Untuk controllernya terdapat dua controller utama, yakni ada kantin controller untuk sisi customer dan ada ini untuk kantin controllernya. Controller ini memiliki 5 metode, yaitu index untuk menampilkan halaman pemesanan, get menu untuk mengambil data menu berdasarkan vendor via Ajax, create order untuk menyimpan pesanan dan mendapatkan snap token dari Midtrans, notification untuk menerima webhook dari Midtrans dan update status bayar. Kemudian ada check payment untuk mengecek status pembayaran secara polling dan front end, dari front end. Kita lihat ya di sini. Status bayar dan polling dari front end. Kemudian kita beralih ke vendor controller. Untuk sisi vendor, control ini menangani login vendor menggunakan session sendiri, jadi terpisah dari sistem out Laravel yang sudah ada. Lalu ada metode untuk dashboard kelola menu. Ini out, ini dashboard, ini menu, dan melihat pesanan lunas. Kayak gitu. Untuk view-nya sendiri, saya membuat dua layout baru, yakni layout untuk kantin dan untuk kantor. Ini untuk kantin dan ini untuk kantor. Kemudian ada 5 halaman view. Yang pertama ada halaman pemesanan customer, login vendor, dashboard vendor, dan kelola menu. Juga ada daftar pesanan lunas. Ini juga ya. Sekarang kita masuk ke demonstrasi aplikasi. Pertama saya buka halaman kantin online di URL/kantin ya. Halaman ini dapat diakses siapa saja tanpa perlu login. Sekarang kita masuk ke demonstrasi aplikasi. Pertama saya buka halaman kantin online di URL/kantin. Halaman ini dapat diakses siapa saja tanpa perlu login. Kita ketikkan di sini /kantin. Kita klik. Dan di sebelah kiri terdapat form untuk pemesanan dengan select berjenjang. Terus saya pilih terlebih dahulu vendor atau kantin yang tersedia. Setelah vendor dipilih, sistem secara otomatis mengambil data menu dari vendor tersebut menggunakan Ajax. Tanpa reload halaman, menu langsung muncul di drop down kedua. Karena saya di sini belum ada menambahkan menu apapun dari vendor kantin Bu Sari maupun kantin Pak Budi, maka di sini pilihan menu belum tersedia. Ketika Anda memilih menu, terus masukkan jumlah, lalu klik tambah ke keranjang, item masuk ke tabel keranjang di sebelah kanan sini. Total harga otomatis terupdate. Terus untuk tombol bayar, kalian bisa klik bayar sekarang di sini. Sistem membuat pesanan di database, mengirimkan request ke Midtrans, dan pop-up pembayaran Midtrans snap muncul secara otomatis. Di sini, customer dapat memilih metode pembayaran yang tersedia, misalnya QRIS, virtual account, BCA, BNI, dan lain-lain. Untuk demonstrasi ini, saya menggunakan environment sandbox Midtrans, sehingga pembayaran dilakukan dengan data dummy, bukan uang sungguhan. Karena di sini belum ada untuk pilihan menu, maka saya akan masuk sebagai vendor atau penjual ya, seperti itu. Ini kita masuk ke vendor. Kita masukkan
nanti. Nah, ini jadi untuk login vendor atau login penjualnya yang telah ada atau telah tersedia karena menggunakan data seeder. Sudah ada Bu Sari dan Pak Budi, saya masuk sebagai Bu Sari. Nah, kemudian di sini kalian bisa kelola menu. Kelola menu kalian mau tambahkan apa saja itu terserah kalian ya teman-teman. Misal mau nambahkan nasi goreng atau lain sebagainya. Sini saya menambahkan nasi pecel komplit. Kemudian kita cek di bagian sisi customer atau sisi pembeli. Nah, jadi setelah kita tambahkan nasi pecel komplit, nah kita coba pilih lagi ya. Ini kan sudah ada nasi pecel komplit pedas. Jadi kita coba lagi untuk kantin Bu Sari, terus pilih menu nasi komplit lagi. Jumlahnya kalian sesuaikan aja. Di sini aku pesan 3 pedas bakso keranjang. Kemudian klik bayar sekarang. Oke, kalau sudah mau bayar, tinggal kita klik bayar sekarang. Nah, kita ini klik bayar sekarang. Masih diproses. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kalian bisa pakai payment apa aja ya. Misal kalian mau pakai GoPay, QRIS, dan lain sebagainya. Nah, terus kalian bayar deh sesuai dengan jumlah yang ada. Seperti itu. Oke, lanjut lagi kita ke vendor ya. Tadi vendor sudah dijelaskan bahwa untuk menambahkan menu tinggal kalian klik di sini, kalian bisa tambahkan. Terus kalian bisa juga lihat pesanan lunas. Nah, ini karena tadi pesanan belum lunas ya teman-teman. Jadi masih belum ada pesanan yang lunas. Kalian juga bisa melihat di dashboard ada apa aja. Kita sambil menunggu juga di sini ya. Nah, karena ini juga masih dalam bentuk percobaan atau sandbox ya, jadi kita membayarnya pakai simulator di sini. Tinggal kita klik dan status pesanan sudah dibayar. Kita cek ya di bagian vendor atau penjual maupun pembeli. Oke, di sini sudah pembayaran berhasil ya teman-teman. Dan kita cek di vendor ini. Kita reload. Oke, jadi setelah berbagai masalah atau trouble yang tadi Midtrans-nya udah benar, terus kemudian ada trouble di mana dia dari Midtrans itu tidak dapat mengirimkan notifikasi pesanan yang sudah lunas. Why? Karena Midtrans ini mengirimkan ke localhost. Jadi aplikasi kami itu masih berbasiskan dengan localhost kan teman-teman. Jadi butuh API gitu, API tambahan gitu-gitu untuk mengintegrasikan dari Midtrans ke aplikasi kita. Nah, caranya di sini kita gampang aja, kita pakai NGRocks. Jadi dia kayak pihak kedua untuk menghubungkan antara aplikasi kami dan Midtrans. Kalian bisa langsung download di sini atau gunain Microsoft Store
Terus kemudian kalian setelah download selesai, kalian jalanin perintah ini, kemudian jalanin juga Ngrocks HTTP 80. Nah, untuk HTTP 80 ini dia itu untuk XAMPP. Kalau yang pakai Laragon atau pakai yang Laravel, bawaan Laravel itu 8000. Jadi tinggal sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, ketika sudah, kalian bisa klik di Mitrans. Di bagian integrasi nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya untuk menyambungkan antara aplikasi kalian dengan Ngrocks yang tadi. Nah, HTTP ini dapatnya dari mana? HTTP ini dapatnya dari ketika kita menjalankan program files di Ngrocks. Nah, kayak gini teman-teman. Ini kalian tinggal copy aja sampai di free titik ini, nggak apa-apa, ini div juga masukin aja, terus kemudian dihapus divnya. Nah, kalian sesuaikan juga dengan roots kalian itu kayak gimana naroknya. Kalau aku pakainya dengan payment notification. Setelah itu kalian bisa langsung simpan. Setelah simpan, kalian akan diarahkan ke bagian integrasi situs web. Jadi kayak buat pemanis aja gitu ya. Kalian bisa pilih skema warna dan tambahin logo. Setelah itu, kalian bisa langsung cek di aplikasi kalian. Nah, for your information, ini tuh sebagai kayak jembatan atau tunnel ya. Jadi sebisa mungkin program files ini atau dari Ngrocks ini jangan pernah kalian matiin gitu. Karena kalau kalian matiin otomatis dia udah nggak bisa menyambungkan antara Mitrans dan aplikasi kalian seperti itu. Nah, setelah kita setting sekian lama, akhirnya pesanan lunas dari kantin Busa ini sudah muncul ya guys. Jadi sebenarnya tadi itu ada di trouble di mana Mitransnya ini dia tidak tersambung dengan aplikasi kita di Ngrocks. Ngrocks ini dia masih 419 statusnya, unknown status. Kemudian dia bermasalah di middleware-nya. Middleware-nya itu harus di-share atau diganti seperti itu, dimodifikasi. Setelah itu kalian reply lagi, setelah oke, barulah dia muncul pesan tadi 200 dan menampilkan seperti ini ya teman-teman. Oke, sekian aja presentasi dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.